Oke, pada pembahasan sesi kedua kita akan lebih dalam lagi masuk pada bagaimana prosedur atau bagaimana logika kita melakukan substantive test pada item control untuk operating system. Ya, jadi ini khusus untuk operating system. Jadi mungkin nanti ini juga akan related dengan mata kuliah lain yang mungkin teman-teman mahasiswa sudah mengambilnya, yaitu mata kuliah organisasi komputer, arsitektur komputer, dan sistem pengoperasian misalnya, itu sangat berguna sekali untuk membantu kita dalam melakukan pekerjaan, melakukan audit atau terhadap terutama pada substantive test untuk operating system. Nah, pada biasanya pada apa ya namanya itu pada pelaksanaannya atau implementasinya kita tim auditor itu sangat membutuhkan bantuan dari teman-teman dari ilmu komputer atau teknologi informasi yang benar-benar menguasai lingkungan sistem operasi. Nah, konteksnya memang untuk melakukan tadi penggalian informasi sedalam-dalamnya di lingkungan sistem operasi. Jadi kalau bahasa gaulnya mungkin mengoprek atau mengutak-ngatik, membongkar source dari log dari sistem operasi untuk memastikan bahwa sistem operasi itu memenuhi beberapa aspek yang akan kita bahas pada sesi ini ya. Oke, saya akan share. Nah, pada kita membicarakan mengenai sistem operasi, nah sebenarnya dalam kacamata audit ya itu sistem operasi sistem operasi itu sebenarnya memiliki 3 fungsi utama. Nah, jadi mungkin kalau dalam mata kuliah kita sudah sama-sama paham bahwa operating system itu punya fungsi. Nah, fungsinya teknikalnya seperti ini, ya. Nah, tapi dalam konteks operating system kita ketika melakukan audit itu punya direction. Nah, directionnya seperti ini. Yang pertama adalah sistem operasi itu fungsi pertama adalah mentranslate atau menerjemahkan high level language ke mesin level language. Nah, kalau dalam bahasa ilmu komputernya adalah kita ingin sistem operasi itu berfungsi bagaimana menerjemahkan interaksi ya, interaksi dari manusia yang memerintahkan sesuatu pada sistem operasi untuk menjalankan operasi tertentu, bisa task atau load tertentu, tetapi nanti diterjemahkan dengan oleh sistem operasi itu menjadi mesin level language yang itu kemudian bisa menjalankan fungsi-fungsi teknikal yang ada dalam lingkungan sistem operasi. Bahkan bisa memerintahkan hardware dalam hal ini. Nah, itu yang dimaksud dengan mesin level language. Sehingga seharusnya dalam kacamata audit, sekali lagi, sistem operasi itu ya harus fokus ke sini. Jadi jangan sampai sistem operasi itu bahkan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam bidang sistem informasi tertentu. Nah, tapi itu akan berbeda. Nah, ini yang menjadi penting ya. Meskipun sekarang muncul beberapa tipe sistem operasi ya, sistem operasi yang kita ketahui seperti Windows, Linux, macOS, dan seterusnya. Tapi juga sekarang muncul tuh kemudian karena masifnya mobile device, sistem operasi yang tertanam dalam atau embedded OS, misalnya itu juga muncul. Kemudian nanti muncul juga karena kita sudah bicara Internet of Things, itu kemudian muncul real-time operating system atau RTOS. Dan juga beberapa apa istilahnya itu jenis-jenis operating system yang lain. Nah, ini menjadi sangat penting kita harus memahami konteks dari fungsi ini. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana si sistem operasi ini nanti yang melakukan tugas atau mekanisme untuk mengalokasikan komputer resource yang dipakai untuk mendukung suatu penggunaan application user, ya, application user. Nah, kita tahu lah, kita mampu bahwa dalam konteks kita menjalankan sebuah komputer, komputer itu selalu berhubungan dengan resource ya, bisa memori, bisa CPU, bisa storage. Nah, itu yang kemudian bekerja untuk menjalankan selayaknya komputer ya gitu ya. Dan jadi yang kemudian harus kita cek, jangan sampai misalnya kejadiannya semacam ini, ada komputer dibeli dengan harga yang mahal, tetapi ternyata sering bermasalah dan ternyata pada konteks ini mekanisme
pembagian resource untuk pemakaian memori itu bermasalah di sana. Nah, biasanya itu nanti dalam proses audit kita akan menemukan, wah, apakah itu layak ketika kita membeli lisensi satu sistem operasi tertentu yang dipakai untuk server, tapi kinerjanya masih belum maksimal. Nah, sehingga bisa jadi nanti kita merekomendasikan bahwa, oh, ternyata ini sistem operasi yang dipakai tidak sesuai dengan kapasitas yang diharapkan atau kualitas yang diharapkan. Nah, itu bisa terjadi dan itu sangat lazim terjadi kita mengakses terhadap hal semacam itu. Bahkan kadang tetap pada level tertentu kita harus melakukan stress test terhadap sistem operasi untuk memastikan bahwa dia itu mampu menangani traffic atau load yang sangat besar. Nah, kemudian nanti juga kita perlu mengecek apakah sistem operasi itu punya kemampuan untuk melakukan job scheduling dan juga multi programming. Dalam hal ini nanti menjalankan proses multi thread atau multitasking semacam itu. Nah, untuk melihat operating system dalam kacamata audit juga kita punya semacam requirement atau cermin ya untuk melihat apakah sistem operasi yang kita pakai itu efektif bekerja apa tidak. Nah, untuk melihat itu adalah semacam ini. Yang pertama, kita bisa mengetahui apakah sistem operasi itu punya kemampuan untuk bertahan, menjaga dari penggunaan usage dari sistem operasi yang berlebihan oleh user, misalnya gitu. Atau bisa juga suatu penggunaan dari aplikasi yang memang dia tidak pasti. Kadang kalau kita download atau mungkin masang suatu engine tertentu atau suatu software tertentu di sistem operasi, kita bisa melihat di servisnya misalnya gitu, itu performance-nya bisa mengkonsumsi hampir separuh dari memori. Nah, itu nanti akan jadi pertanyaan, seberapa kuat itu bisa ditahan atau di-maintain oleh si sistem operasi. Kemudian nanti juga ada safeguard ya, atau mengamankan aplikasi-aplikasi yang diorientasikan untuk pengguna yang itu memungkinkan terjadinya corruption atau accidental corruption. Ya bisa crash, bisa hang, atau yang lainnya. Nah, ini perlu ada mekanisme dari sistem operasi itu suatu mekanisme pertahanan diri ya untuk mengantisipasi kejadian-kejadian semacam ini. Dan juga nanti bisa terjadi karena adanya accidental corruption, tapi terjadi karena program yang kita buat sendiri, jadi semacam itu. Nah, kemudian juga nanti kita ingin memastikan sistem operasi itu bisa bertahan dari power failure dan disaster, misalnya gitu. Nah, ini menjadi sangat concern bagaimana kita lihat bahwa sistem operasi itu menjadi sangat penting. Secara tidak langsung, sebenarnya 5 statement ini menjadi entry point kalau teman-teman pengen melakukan skripsi atau penelitian di bidang sistem operasi. Jadi kalau cukup jarang ya ada beberapa mahasiswa sistem ilmu komputer yang mau mengambil skripsi di bidang sistem operasi misalnya gitu. Karena biasanya kebingungan terhadap tema explore. Nah, ini saya tawarkan ada 5 ini. Bagaimana kita melakukan analisis, kita menemukan bukti di sistem operasi itu dengan kita membangun suatu algoritma tertentu untuk mencari datanya dan kemudian mengeluarkan dan mengklasifikasinya menjadi beberapa jenis requirement ini. Itu juga sudah cukup menarik. Nah, nanti kemudian bisa juga nanti risetnya mengenai bagaimana kita mengenhance suatu kemampuan sistem operasi untuk bertahan dari power failure gitu ya. Jadi misalnya mekanisme untuk melakukan auto restart atau resourcing itu bisa dilakukan. Dan itu menjadi sangat menarik gitu ya. Apalagi sekarang kita berada di lingkungan big data, AI gitu ya, machine learning, deep learning di dalam AI itu nanti pasti akan lebih lagi membutuhkan efektivitas performance dari operating system untuk mendukung komputasi-komputasi yang cukup besar gitu ya. Nah, kemudian juga ada aspek terkait dengan operating system security. Nah, ini menjadi perhatian kita juga karena di operating system ini kan seperti neighbor ya, kalau dalam bahasa di kampung itu kan lingkungan sekitar. Jadi kita harus memastikan bahwa lingkungan sekitar juga aman, bordernya clear. Nah, apa yang menjadi perhatian? Yang pertama harus ada logon prosedur ya.
Ini kalau dalam bahasa audit disebut sebagai first line of defense. Jadi kalau suatu sistem itu tanpa ada lock-on prosedur, misalnya kita mengakses suatu komputer atau mungkin mengakses suatu misalnya sistem informasi tanpa ada lock-on prosedur, dalam hal ini menggunakan user ID dan password, automatic login gitu, jadi itu akan menjadi, itu sudah menunjukkan bahwa there is no defense on that environment. It's mean ya it's weak gitu kan. Nah itu sama aja. Jadi first line of defense ini menjadi sangat penting ya. Jadi pertahanan diri sama aja. Misalnya kalau teman-teman pakai gadget, tapi kemudian gadgetnya itu tanpa ada security security code atau mungkin pattern yang dipakai untuk mengamankan isi dari smartphone kita, ya sama aja itu bohong gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, itu menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua adalah access token. Jadi kadang kita perlu mengimplementasikan multi-factor authentication dalam hal ini ya. Sehingga kita menggunakan access token untuk memverifikasi bahwa memang benar yang mengakses semacam informasi yang terkait confidentiality itu ada yang dilakukan. Jadi oke, sorry, ini ada sedikit saya. Oke, nah jadi tadi kita sudah membahas lock-on prosedur, kemudian ada akses token ya. Jadi ini juga menjadi penting ya untuk memastikan kita punya kemampuan berlapis untuk mengamankan sistem operasi kita. Kemudian kita harus memperhatikan juga bahwa kita membutuhkan yang namanya access control list ya. Ini juga menjadi penting karena access control list ini menjadi syarat sebenarnya bagaimana kita mengidentifikasi user-user mana yang bisa mengakses environment kita. Nah, jadi kita harus punya daftar nih, siapa yang berhak datang ke rumah kita harus punya informasi profilnya dan seterusnya. Nah, sekarang lagi marak ini ya, jadi karena makin tingginya aktivitas cyber, kemudian cyber threat-nya juga makin tinggi, nah, otomatis kita makin harus punya kemampuan menganalisis ya atau memprofile apakah istilahnya kita punya kemampuan mengenali siapa yang masuk dalam sistem yang kita miliki. Nah, kemudian nanti juga ada discretionary access control. Ini adalah suatu mekanisme bagaimana kita punya pola, punya SOP dalam memberikan akses privilege kepada user. Jadi cara kita memberikan akses pun juga harus bisa dipertanggungjawabkan, mudahnya begitu ya. Jadi semacam itu. Nah, dalam konteks operating system, nah ini ada beberapa parameter ya dalam melakukan substantive test. Nah, parameter pertama yang dikejar adalah access privilege. Jadi ini ada namanya access privilege. Nah, dalam konteks access privilege itu kita di audit memiliki objektif tersendiri. Nah, jadi bisa dibaca di sini bahwa kita ingin memverifikasi apakah akses privilege itu diberikan secara konsisten. Konsisten terhadap apa? Terhadap perbedaan atau sesuai dengan organizational structure atau policy-nya. Jangan sampai ada yang namanya incompatible function and organization policies. Nah, mudahnya semacam ini. Kalau misalnya saya dalam organisasi itu memiliki posisi sebagai seorang staff, ya di sistem informasi seharusnya saya tidak memiliki akses privilege sebagai admin, gitu kan. Nah, kecuali memang ada surat tugas, ada evidence yang memaksa saya untuk berlaku sebagai seorang admin. Nah, untuk mencapai objektif ini, maka kita dilengkapi dengan prosedur tertentu ya. Nah, tugas kita adalah mereview atau memverifikasi. Caranya bagaimana? Teknikalnya. Kita harus mengumpulkan bukti yang ada dalam sistem operasi tersebut. Bisa log, bisa macam-macam, catatan, dan seterusnya yang terkait dengan itu. Nah, prosedurnya adalah kita harus melakukan analisis nanti dan membandingkan apakah dari sisi kebijakan policies itu ada pembedaan incompatible function tadi ya. Kemudian kita mengambil sampel list dari user privilege, terutama especially ya,
itu akses terhadap data dan program. Siapa saja yang boleh mengakses data, siapa saja yang boleh mengakses program. Kemudian kita harus memiliki yang namanya security clearance checks ya. Jadi kita harus punya tahu misalnya Mardhani itu punya akses privilege semacam apa, security clearance-nya bisa mengakses kemana saja dan seterusnya. Makanya kita terutama di lingkungan perusahaan yang punya data center misalnya gitu ya, kita mau masuk ke ruang server itu ya nggak sembarangan, harus dicek benar apakah kita punya hak apa tidak. Terus kemudian kita juga harus memiliki prosedur untuk memaintain ya confidentiality of data. Jadi ada prosedur untuk memastikan bahwa data yang ada dalam yang disimpan diletakkan dalam lingkungan sistem operasi itu ya itu secara formal itu terjaga confidentiality-nya atau kerahasiaannya. Dan juga kita harus mengumpulkan yang namanya user log on time. Ini juga harus dilakukan. Jadi kita jadi bisa mengetahui si A akses kapan, logout kapan. Si A akses pakai server ini, kemudian remote kemana, logout kemana, dan seterusnya. Nah, jadi kadang bahaya ya teman-teman IT itu sukanya remote server ditinggal, gitu, tinggal download atau apa. Nah, sehingga jadi kecurigaan tersendiri untuk melihat apakah apa sebenarnya yang terjadi. Kadang hal-hal yang tidak disengaja, misalnya kita SSH tapi kemudian lupa logout, nah itu masih nyantol istilahnya gitu ya, itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang bisa masuk dan melaksanakan menggunakan session SSH-nya itu untuk melakukan remote ke yang lain dan akhirnya server kita yang jadi tersangkanya, sebenarnya gitu. Nah, dan lebih kacau lagi itu menggunakan akses SSH yang kita punya, nah, itu lebih bahasa saya jadi lebih runyam begitu. Nah, itu poin pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah yang kita perhatikan dalam operating system itu adalah password control. Nah, password control ini kita ingin mengecek apakah sudah ada kepastian tentang kecukupan dan efektivitasnya prosedur manajemen password yang digunakan untuk mengontrol akses dari operating system. Nah, jadi nanti kita harus mengecek ini terkait dengan beberapa hal. Jadi pertama misalnya apakah password itu melekat pada semua user ya. Kemudian ada nggak instruksi pembuatan password atau manajemen password untuk pengguna baru gitu ya. Kemudian apakah ada mekanisme untuk mengubah password secara berkala. Apakah ada prosedur pengecekan terhadap analisis terhadap password yang lemah ya. Ada nggak pola mekanisme untuk melakukan enkripsi terhadap password filenya gitu. Terus kita menggunakan standarisasi nggak di password tersebut, dan kemudian kita harus memiliki yang namanya account logout policies. Ya, ini jadi sangat krusial ya untuk kemudian kita bisa melihat dari sisi substantivitasnya. Nah, begitu kita memiliki temuan di masing-masing prosedur ini, maka itu akan menjadi bahan kita untuk melakukan analisis dari sisi substantivitasnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga di operating system adalah terkait dengan yang terkait dengan malicious and destructive program. Nah, ini kita ingin memverifikasi seberapa efektif prosedur yang dipunyai untuk memprotek atau mengamankan operating system terhadap program-program yang mengganggu, baik itu virus, worm, mungkin ada backdoor atau Trojan horse atau yang lain. Nah, jadi kita melihat dari sisi apakah operating system kita itu sudah punya cara tertentu yang efektif untuk mencegah ini terjadi. Nah, biasanya yang dicek atau yang diverifikasi adalah kita lihat dulu nih apakah memang ada training untuk atau awareness things ya, awareness enhancement ke personil tentang perlunya suatu mekanisme tertentu atau concern terhadap kemungkinan terjadinya destructive program pada operating system kita. Kemudian melakukan testing terhadap software-software yang baru sebelum dilakukan, ya, dicek benar source code, dokumentasi, independensinya, library-nya dan segala macam. Dan kemudian kita harus memastikan bahwa terjadi suatu proses upgrade terhadap sistem operasi maupun antivirus gitu ya secara reguler ya dan resmi begitu.
Nah, kemudian di operating system juga kita nanti berhubungan dengan audit trail control. Ya, audit trail control itu sendiri apa? Audit trail itu adalah mekanisme untuk melakukan perekaman atau capturing aktivitas yang terjadi selama sistem operasi berjalan. Jadi apapun yang kita lakukan, apa yang pun yang kita klik, apapun yang kita akses, apa resource mana saja yang kita pakai untuk komputasi, itu nanti semuanya direkam di sini. Nah, biasanya di sini digunakan untuk mendeteksi terjadinya akses dari pihak yang tidak diizinkan atau tidak berwenang. Kemudian memungkinkan adanya facilitated event reconstruction. Jadi misalnya kalau terjadi fail terhadap sistem operasi tertentu, kita punya kemampuan untuk melakukan backup atau semacam time travel untuk merecover dari awal lagi. Dan kemudian yang berikutnya adalah promote accountability. Jadi memastikan bahwa sistem operasi itu punya sisi akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang proper, gitu ya. Nah, biasanya nanti kita melakukan review dengan cara melihat berapa lama audit trail itu sudah dijalankan. Nah, jadi seringkali ditemukan ketika audit baru dijalankan. Ya sudah, tapi itu fail. Jadi tidak ada audit fail. Tapi kalau sudah berjalan 3 bulan, 6 bulan, atau setahun, atau bahkan bertahun-tahun, maka kita punya data yang sangat banyak, bentuknya log, yang kemudian kita bisa analisis. Nah, muncullah di situ big data di bidang audit ya, jadi gitu. Kemudian archive log file ya sebagai key indicator dan melakukan reporting terhadap security violation atau usaha untuk mengganggu dari hal atau sifatnya yang di security. Nah, dalam kacamata substantif test ini adalah general control procedure yang minimum yang harus kita lakukan khusus untuk satu poin, yaitu untuk operating system. Nah, di semacam itu. Baik, jika ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan melalui chat juga boleh. Oke.